Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukri Adi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Insyaallah akan mempresentasikan tugas final dari mata kuliah Islam dan Kepemimpinan Muhammadiyah. Judul materi, Respon Muhammadiyah terhadap isu aktual perkembangan disiplin ilmu. Dan dosen pengampu Dr. Furkan Mawardi, MPI. Sebelum kami mempresentasikan materi pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Dan insyaallah pemaparan kami pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua dan lebih-lebih terutama pada pribadi kami sendiri, dan insyaallah akan menjadi amal jariah buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, latar belakang dari respon Muhammadiyah terhadap isu aktual perkembangan disiplin ilmu. Di sini kita bisa lihat ada 3 poin. Yang pertama adalah karakter Muhammadiyah. Sebagai gerakan Islam berkemajuan, Muhammadiyah selalu menyandingkan teks wahyu atau biasa disebut dengan bayani dengan realitas ilmu pengetahuan atau disebut dengan burhani. Nah, sebagai gerakan Islam berkemajuan, Muhammadiyah selalu menyandingkan teks wahyu atau bayani dengan realitas ilmu pengetahuan atau burhani, sehingga ajaran Islam tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga relevan dengan perkembangan sains dan kehidupan modern. Nah, pendekatan ini mendorong pemikiran kritis, inovasi, dan penerapan nilai-nilai Islam secara kontekstual, menjadikan iman dan akal berjalan seiring dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, berikut poin yang kedua adalah tantangan zaman. Perkembangan teknologi AI, bioteknologi, dan perubahan sosial menuntut ijtihad baru agar agama tetap relevan. Nah, perkembangan teknologi seperti AI dan bioteknologi serta perubahan sosial yang cepat menuntut ijtihad baru agar ajaran agama tetap relevan dan mampu memberikan pedoman dalam konteks modern. Pendekatan ini mendorong pemikiran kritis, penyesuaian hukum Islam secara kontekstual, dan solusi yang selaras antara nilai spiritual dan tuntunan kemajuan zaman. Kemudian ada di sini kita lihat poin yang ketiga, ada visi, yaitu mewujudkan Islam yang mencerahkan di tengah disrupsi disiplin ilmu modern. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa mewujudkan Islam yang mencerahkan di tengah distribusi disiplin ilmu modern berarti menyelaraskan ajaran agama dengan perkembangan sains dan teknologi, sehingga nilai spiritual tetap relevan dalam kehidupan kontemporer. Pendekatan ini mendorong pemikiran kritis, inovatif, dan adaptif agar umat mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan dasar iman. Materi selanjutnya ada paradigma integrasi ilmu, yaitu Muhammadiyah tidak memisahkan antara ilmu agama, sakral, dan ilmu umum atau profan. Di situ kita lihat ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah prinsip tauhid. Semua ilmu bersumber dari Allah. Nah, di sini Muhammadiyah mengatakan bahwa semua ilmu bersumber dari Allah, sehingga setiap pengetahuan yang diperoleh manusia pada hakikatnya adalah petunjuknya yang menuntun pada pemahaman lebih dalam tentang alam dan kehidupan. Kesadaran ini mendorong umat untuk menuntut ilmu dengan rendah hati, mengaplikasikannya secara bijak, dan menjadikannya sarana penguatan iman serta kemaslahatan bagi sesama. Nah, poin yang kedua adalah islamisasi ilmu pengetahuan.
upaya memberi nilai-nilai etis Islam pada setiap disiplin ilmu. Nah, ini bertujuan untuk menjadikan pengetahuan tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga bermoral dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pendekatan ini memastikan setiap ilmu dikembangkan dan diterapkan sesuai prinsip keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab, sehingga selaras dengan ajaran Islam dalam membentuk peradaban yang beretika. Kemudian poin yang ketiga adalah penerapan. Jadi kurikulum di perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM yang menggabungkan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyaan dengan sains modern. Nah, ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas, berpengetahuan luas, dan mampu berpikir kritis. Pendekatan ini menyeimbangkan pemahaman agama dan dengan kompetensi ilmiah, sehingga mahasiswa siap menghadapi tantangan global sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Materi selanjutnya ada respon terhadap isu teknologi dan digitalisasi. Di sini kita lihat ada 2 poin. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau bisa disebut dengan AI. Jadi Muhammadiyah memandang AI sebagai alat wasilah untuk kemaslahatan, namun menekankan etika agar tidak menghilangkan sisi kemanusiaan. Jadi Muhammadiyah memandang AI sebagai alat wasilah untuk kemaslahatan, namun menekankan pentingnya etika agar teknologi ini tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab, seimbang antara inovasi dan moral, sehingga kemajuan teknologi tetap selaras dengan prinsip keadilan dan keberkahan bagi masyarakat. Nah, poin yang kedua ada dakwah digital. Transformasi dari dakwah konvensional ke platform digital seperti YouTube, media sosial, Meta Semesta. Transformasi dakwah dari konvensional ke platform digital seperti YouTube, media sosial, dan Meta Semesta memungkinkan pesan Islam menjangkau audiens lebih luas dan interaktif. Pendekatan ini memadukan kreativitas, teknologi, dan konten yang relevan, sehingga dakwah tetap efektif di era modern tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan edukatif. Baik, materi selanjutnya adalah respon terhadap isu kesehatan dan sains modern. Muhammadiyah dikenal sangat progresif dalam bidang medis. Nah, di sini ada 2 poin yang akan kita jelaskan sedikit, yaitu yang pertama ada bioetika, respon terhadap isu bayi tabung, klonasi, dan transplantasi organ melalui pendekatan fikih medis. Nah, ini dilakukan melalui pendekatan fikih medis yang menekankan kesesuaian praktik medis dengan prinsip syariah. Pendekatan ini menilai manfaat, risiko, dan batasan teknologi kesehatan, sehingga inovasi kedokteran dapat diterapkan secara etis tanpa melanggar nilai moral dan hukum Islam. Poin yang kedua ada penanganan pandemi. Pembentukan MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center sebagai bukti respon berbasis sains dan kedokteran dalam menghadapi krisis kesehatan global. Melalui koordinasi medis, edukasi publik, dan layanan kesehatan terpadu. Jadi MCC ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi keagamaan dalam menghadapi pandemi secara profesional, efektif, dan berlandaskan pengetahuan ilmiah, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Berikut ada respon terhadap isu ekonomi dan sosial. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada 3 poin, yaitu yang pertama Bintes dan ekonomi syariah.
mendukung digitalisasi perbankan syariah namun tetap kritis terhadap praktik ribawi di pinjaman online. Jadi digitalisasi perbankan syariah perlu didorong untuk mempermudah akses layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam, tetapi tetap harus kritis terhadap praktik ribawi di pinjaman online agar kemudahan tidak mengorbankan keadilan dan prinsip syariah. Nah, poin yang kedua adalah ekofeminisme dan lingkungan. Melalui Majelis Lingkungan Hidup, Muhammadiyah merespon perubahan iklim dengan konsep fikih lingkungan atau Green Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah mendorong praktik yang ramah lingkungan sesuai prinsip Islam. Jadi pendekatan ini menekankan bahwa kesadaran ekologis dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengelolaan sumber daya sehingga pengurangan dampak negatif terhadap alam, sehingga menjadi keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Poin yang ketiga ada disiplin sosiologi fokus pada pemberdayaan masyarakat bawah atau mustad'afin. Jadi fokus pada pemberdayaan masyarakat bawah atau mustad'afin menegaskan bahwa Muhammadiyah ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi kelompok yang rentan. Jadi pendekatan ini mendorong akses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi secara adil sehingga mereka dapat mandiri, berdaya dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Baik, Bapak Ibu, di sini kita terakhir dalam pembahasan materi yaitu kesimpulan. Jadi bisa kita lihat bahwa respon Muhammadiyah bersifat dinamis, proaktif dan berbasis pada metodologi yang kuat, yaitu manhaj tarjih. Dan Muhammadiyah juga tidak anti modernitas, melainkan menjadi kompas etis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi respon Muhammadiyah bersifat dinamis, proaktif dan berlandaskan metodologi yang kuat, yaitu manhaj tarjih, sehingga setiap kebijakan dan tindakan selalu mempertimbangkan prinsip syariah sekaligus konteks kontemporer, yaitu Muhammadiyah tidak menolak modernitas, melainkan berperan sebagai kompas etis yang membimbing perkembangan ilmu pengetahuan agar tetap selaras dengan nilai moral, keadilan dan kemaslahatan umat. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan yang sempat kami bawakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan lebih-lebih bagi pribadi sendiri, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.